Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wahyu Wibowo. Kali ini kita akan bahas tentang minyak bumi. Minyak bumi itu kalau kita berpikir tentang minyak bumi, mungkin yang terpikir di benak kita itu adalah bensin, seperti itu ya. Padahal sebenarnya bensin itu adalah salah satu produk olahan minyak bumi. Bensin itu salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi. Nah, dari katanya, dari namanya aja minyak bumi, berarti minyak ini kita dapatkan dari bumi gitu. Jadi Allah sudah menyiapkan minyak ini di bumi. Tentunya manusia bisa mempelajari asal usul keberadaan minyak bumi ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimanakah minyak bumi ini bisa muncul di bumi. Ada sebuah teori pembentukan minyak bumi ya. Teori pembentukan minyak bumi. Oke. Minyak bumi terbentuk dari hewan dan tumbuhan gitu. Jadi minyak bumi itu bahannya itu hewan, tumbuhan, dan mungkin manusia gitu. Minyak bumi. Jadi ketika hewan, tumbuhan mati tertimbun tanah dalam jutaan waktu, jutaan tahun lamanya, tertimbun tanah itu senantiasa bergerak ya. Jadi kalau dia tertimbun tanah, kemudian dia akan bisa semakin lama makin dalam gitu, karena ada pergerakan lempeng bumi. Nah, ketika dia itu sudah tertimbun tanah kan terurai. Nah, ketika jasad renik ini disebutnya jasad renik karena udah terurai ya, terkena tekanan bumi dan juga panas suhu bumi, maka jasad renik ini akan mengeluarkan minyak yang nantinya akan menjadi minyak bumi gitu. Yang dia nanti akan jadi minyak bumi. Jadi minyak bumi itu seperti itu. Jadi awalnya dia jadi hewan, tumbuhan. Nah, ini pembentukan minyak bumi. Makanya komponen utama minyak bumi dengan komponen utama makhluk hidup itu sama. Dua-duanya tersusun dari karbon. Nah, ini teori pembentukan minyak bumi ya. Karena ini minyak bumi itu bukan hanya di darat aja. Minyak bumi itu bisa juga berada di lautan. Makanya ada pengeboran lepas pantai seperti itu ya. Nah, ini salah satu cara pengeboran minyak bumi. Karena minyak bumi ini diperoleh dari bumi yang dibor gitu nih. Jadi bumi tanahnya dibor sampai kedalaman yang sangat dalam. Maka perlu adanya steam injector gitu ya. Ini pendorong kayak pompanya lah gitu nih. Pompanya, karena ketika dia itu cuman disedot aja seperti pompa air itu, maka mungkin butuh energi yang sangat besar gitu. Makanya butuh steam injector ya.
Steam injector nanti dia akan mendorong sehingga nanti minyak bumi akan keluar. Minyak bumi yang keluar dari perut bumi itu bentuknya masih hitam pekat. Ini bercampur dengan lumpur dan lain-lainnya. Kayak apa ya, aspal itulah ya, kayak oli itu bentuknya, oli yang hitam gitu. Nah, komponen utamanya adalah senyawa hidrokarbon ya, khususnya hidrokarbon alifatik alkana. Nah, namun juga ada alisiklik dan ada senyawa aromatisnya. Nah, minyak bumi Indonesia itu banyak kandungan aromatisnya. Ketika kandungan aromatisnya banyak, maka minyak bumi itu kualitasnya akan menjadi semakin tinggi. Nah, bagaimanakah minyak mentah itu nanti? Minyak mentah itu nama lainnya crude oil gitu. Nah, itu diolah gitu. Banyak sekali cara pengolahannya, tapi pengolahan yang pasti dilakukan adalah destilasi. Atau kalau di minyak bumi ada istilah destilasi bertingkat gitu ya. Karena dia nanti bertingkat-tingkat. Ya, destilasi ini salah satu pemisahan fraksi-fraksi zat yang didasarkan pada perbedaan titik didih ya. Berarti kalau ini berdasarkan titik didih dari minyak bumi atau komponen-komponen yang ada di minyak bumi. Nah, nanti hidrokarbon yang didapatkan akan diolah. Ya, pengolahannya ya bisa ketika dia nanti besar strukturnya mau diperkecil berarti harus di cracking. Ketika kalau strukturnya kecil-kecil ya, maksudnya change sedikit, itu mau dibikin yang rantai panjang itu harus ada reforming, ada bisa jadi alkilasi, ada treating, ada blending, banyak sekali tergantung ke peruntukannya. Nah, ini yang disebut destilasi bertingkat, karena di sini bertingkat-tingkat ya. Dan di destilasi bertingkat ini nanti fase zat yang wujudnya gas, yang wujudnya gas itu C-nya sedikit ya, C1 sampai C4, itu nanti akan keluar di bagian yang paling atas gitu ya. Karena C1 sampai C4 ini wujudnya adalah gas. Kemudian di bawahnya ada bensin. Bawahnya bensin ada kerosin. Di bawahnya kerosin ada solar. Kemudian di bawahnya solar ada oli atau pelumas gitu nih. Di bawahnya pelumas ada produk-produk petrokimia. Residunya nanti akan digunakan sebagai aspal gitu. Residu, jadi sisa terakhirnya itu jadi aspal. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya, dari mulai gas, bensin, kerosin, solar, oli gitu, aspal gitu. Jadi makin ke bawah titik didihnya itu makin tinggi, sehingga wujudnya akan makin padat gitu ya. Tahu bensin, kerosin, solar itu udah mulai kental ya, padat ya. Pelumas itu kental gitu. Terakhirnya aspal. Aspal itu keras gitu ya. Nah, untuk bagian selanjutnya akan kita bahas tentang bensin ya. Salah satu fraksi minyak bumi ini bensin. Bensin itu salah satu produk olahan minyak bumi. Untuk melihat kualitas bensin dinyatakan dengan bilangan oktan atau RON ya, Research Octane Number. Ya, yaitu angka kesetaraan persen isooktana. Jadi ketika nanti ada nilai oktan atau RON-nya 95 gitu ya, berarti isooktananya 95% itu jumlahnya. Nah, misalkan ada yang RON 92 pertamax ya, RON 92 itu. Ini berarti ada 92% volume isooktana, sisanya adalah N
head tanah. Semakin tinggi RON, maka bensinnya akan semakin bagus gitu. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi kalau premium itu nilai oktannya atau RON-nya itu 85 sampai 88 ya. Pertalite sekitar angka 90-an, kalau Pertamax di angka 92 ke atas gitu. Itu nilai oktan atau nilai RON gitu. Nah, bensin itu kualitasnya bisa ditingkatkan dengan cara penambahan zat aditif ke dalamnya. Nah, zat aditif apa yang bisa ditambahkan? Ada dua. Yang pertama TL atau tetraethyl, tapi penggunaannya sudah mulai dibatasi TL karena mengandung logam berat. Lead itu salah satu jenis logam berat ya. Nah, makanya ini berbahaya ya, ketika dia dibakar di mesin maka akan mengeluarkan residu bersama dengan asap kendaraan ya, berupa logam berat, dan ini berbahaya karena timbal lead atau timbal PB itu dia akan mengganggu perkembangan sistem saraf janin dan bayi. Jadi ini bahaya utamanya bagi ibu-ibu hamil gitu. Maka sekarang TL sudah tidak boleh dipakai. Kemudian yang kedua ada MTBE ya, methyl tertiary butyl ether. Nah, ini diklaim lebih aman karena semuanya adalah hidrokarbon, semua komponennya. Nah, sekarang yang dipakai ini MTBE, TL sudah tidak boleh dipakai. Nah, bagaimanakah dampak negatif penggunaan minyak bumi? Biasanya minyak bumi itu kan penggunaannya kebanyakan itu dibakar, entah itu dibakar di mesin atau dibakar di tempat lain gitu kan. Nah, makanya ketika dibakar akan menimbulkan pencemaran udara. Antara lain ada partikulat PB tadi ya, yang dari TL. Cuma sekarang TL sebenarnya udah nggak boleh dipakai gitu ya. Kemudian keracunan CO ini salah satu zat yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna hidrokarbon, pemanasan global, kabut fotokimia dan lain-lain. Banyak sekali dampak negatifnya. Oke, mungkin itu dulu di bagian minyak bumi kali ini. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.